Bagaimana nasibnya ketika orang yang meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang resmi ketika galbay ataupun gagal bayar? Entah itu di aplikasi Julo, di aplikasi Akulaku, Shopee PayLater, dan juga Rupiah Cepat dan yang lain-lainnya itu semuanya sama ya. Dan meskipun mereka ini memiliki DC lapangan ya, apalagi pinjol-pinjol resmi yang sudah diawasi oleh OJK yang sudah besar ya, aplikasi pinjol ini itu adalah aplikasi-aplikasi yang sudah memiliki DC lapangan masing-masing. Tapi bagi sebagian orang tentunya ada juga banyak juga gitu ya yang tidak didatangi oleh DC sama sekali, dikarenakan DC yang dimiliki oleh para aplikasi pinjol tersebut juga itu terbatas. Kalau kita lihat mulai dari Akulaku ya, kemudian juga ada dari Julo dan yang lain-lainnya itu sekitar ada yang 50 juta download, ada yang 10 juta download. Dari sekian banyak orang yang meminjam uang di aplikasi pinjaman online tersebut, tentunya tidak semuanya ini lancar bayar. Ada yang telat, ada bahkan banyak banget yang gagal bayar. Nah, tentunya banyak sekali ketakutan yang terjadi mulai dari ancaman SMS, telepon, dan WA dan sebagainya ya. Nah, jadi ketika kita mengetahui dari cara penagihan dari DC lapangan yang dilakukan oleh beberapa aplikasi pinjol tersebut, itu kita bisa mengetahui akankah mereka datang atau tidak. Nah, ketika aplikasi pinjaman online yang memberikan ancaman gitu ya, biasanya mereka akan malu ketika suatu saat mendatangi rumah kita. Jarang-jarang sekali ya, banyak sekali aplikasi pinjol yang datang ke rumah itu. Pastinya mereka ketika melakukan penagihan itu akan bicaranya baik-baik, meskipun dengan caranya itu sering nelpon, sering WA, tapi gak akan ada yang namanya ancaman sama sekali, karena itu bisa menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak yang sudah memberikan izin seperti OJK ataupun AEPI. Nah, tentunya untuk aplikasi pinjol Julo ataupun Akulaku, Shopee PayLater, semuanya juga ada DC lapangan untuk sekarang, dan terkhusus untuk di daerah Jakarta tentunya biasanya mereka akan ditagih ketika sudah lewat gagal bayarnya itu 1 bulan, telat bayar 1 bulan, itu pasti didatangi oleh DC lapangan. Tidak terkecuali yang berada di kota-kota besar lainnya yang berada di luar Jakarta. Namun meskipun aplikasi pinjol resmi tersebut itu memiliki DC lapangan, tidak semua orang yang memiliki pinjaman utang yang gagal bayar itu ditagih didatangi ke rumahnya, karena pinjol resmi tersebut juga memiliki DC lapangan yang sangat terbatas. Kalau kita lihat dari 50 juta orang yang sudah pinjam ya, dapat dilihat dari aplikasinya yang sudah di-download 50 juta orang, yang sudah di-download 10 juta orang, itu kita bisa melihat ya, pasti beberapa persen banyak sekali yang telat bayar dan gagal bayar, sehingga tidak mungkin kalau kita samaratakan bahwasanya aplikasi pinjol yang memiliki DC lapangan tersebut itu akan datang ke setiap orang yang telat bayar ataupun gagal bayar. Ya, tentunya ya mereka akan memilih orang-orang yang terdekat saja dengan kantor-kantor DC lapangan dan juga jumlah nominalnya yang besar. Ya, biasanya pinjol-pinjol resmi ini tidak akan mengancam ya ketika datang. DC lapangan ini biasanya yang resmi itu akan bicara dengan baik-baik. Biasanya mereka akan datang 2 orang ya, laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau misalnya mereka berdebat dengan si peminjam ini perempuan, mereka akan menurunkan yang berdebat adalah perempuan. Kalau misalnya yang pinjam laki-laki, yang berdebat yang diturunkan adalah laki-laki, kayak gitu ya. Jadi biasanya pinjol Akulaku juga itu 2 ya. Kayak pinjol Julo juga biasanya mereka menurunkan DC itu 2 orang, laki-laki dan perempuan. Yang mana mereka akan menurunkan perdebatan yang meminjam ini perempuan atau laki-laki, itulah yang diturunkan oleh si pinjol-pinjol resmi. Nah, tentunya ketika kita meminjam uang di aplikasi pinjol yang resmi sendiri, ya tidak yang namanya aman juga ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gagal bayar ya tentunya kita harus benar-benar membayar sisa tagihannya, karena itu juga ada yang namanya peraturan hukumnya. Ya, meskipun orang yang gagal bayar itu sudah dijamin tidak bakalan bisa dipidana, situ sudah ada jaminannya, ada undang-undangnya. Jadi meskipun orang yang meminjam gagal bayar ini tidak bisa dipidana, tapi bisa ada hukum lain, yaitu hukum perdata. Mulai dari sidik OJK jelek, suatu saat kita mau kredit juga susah, mulai dari mau kredit motor, mobil, ataupun juga barang apapun ya, pinjam lagi itu juga akan sulit nantinya. Nah, maka dari itulah kita harus menghindari sebenarnya pinjol-pinjol yang resmi sekalipun ya, kalau bisa gitu ya, meskipun kepepet jangan sampai terjebak dengan pinjol. Namun bila kita sudah yang namanya ya udah kepalang gitu ya,
bisa dihadapi aja, bisa dibicarakan dengan baik dengan DC-DC yang resmi ini. Biasanya mereka akan bicara dengan baik-baik, tidak akan ada pengancaman ataupun sebar data karena mereka memiliki aturan. Dan biasanya itu adalah kesempatan kita meminta keringanan bunga dan denda yang semakin tinggi. Biasanya mereka ini akan memaklumi dan memberikan keringanan mulai dari denda, mulai dari bunga, dan juga mengenai waktu ya. Yang penting kita bisa berusaha menyisipkan untuk ya setidaknya untuk membayar sisa tagihannya kayak gitu ya. Yang penting dibicarakan baik-baik. Yang mana galbay ini sebenarnya dikatakan galbay untuk pinjol resmi ini tidaklah tepat ya, karena yang namanya utang tetap bagaimanapun harus dibayar. Namun masalahnya tidak ada yang namanya uang untuk membayarnya. Nah, maka dari itulah sebelum melakukan pinjaman, sekalipun di pinjaman yang resmi, yang aman, kita harus tahu dulu apakah ada nih pemasukan setiap bulannya untuk membayar. Kalau tidak ada, lebih baik jangan meminjam uang di aplikasi pinjol.